Jumpa lagi para siswa-siswi SMK kelas 11 di semester 1 ini pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Selamat belajar, semoga tetap bersemangat dan jangan lupa bersyukur kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tetap semangat dan selamat belajar. Materi kita kali ini adalah mengimani kitab-kitab Allah SWT. Materi pembelajaran kita 1. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT. 2. Wahyu Allah SWT berupa kitab dan suhuf. 3. Nama kitab suci Allah SWT. 4. Perilaku mencerminkan keimanan kitab-kitab Allah SWT. 1. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Secara bahasa, kitab berasal dari kata bahasa Arab, kataba, artinya menulis. Secara istilah, kitab-kitab Allah SWT berarti buku yang di dalamnya memuat firman Allah SWT yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya melalui malaikat Jibril. Secara bahasa, iman berarti yakin sepenuh hati. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepadanya, kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah SWT berupa perintah dan larangannya untuk umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. 2. Wahyu Allah SWT berupa kitab dan suhuf. Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada nabi dan rasul ada dua macam, yaitu suhuf dan kitab. Suhuf adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Suhuf kepada beberapa nabi, antara lain Nabi Ibrahim alaihissalam dan Musa alaihissalam. Adapun kitab adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang telah dibukukan. 3. Nama kitab-kitab Allah SWT. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 2. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 55. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya, Bani Israel, sedangkan sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 46. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun ajaran di dalam Al-Quran merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya, sesuai dengan Quran surat Asy-Syura ayat 7. Adapun ajaran yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tarikh, dan ada syariat. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kita wajib beriman pada kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. 4. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. 1. Meyakini bahwa kitab suci Al-Quran datang dari Allah SWT. 2. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk
dan pedoman hidup. 3. Berusaha dan menjaga Al-Quran dalam segala kesempatan, baik suka maupun duka. 4. Berusaha mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik pada waktu sempit maupun lapang. Hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. 1. Menjadikan orang Islam semakin yakin untuk berperilaku yang sesuai dengan kitab Allah SWT. 2. Memunculkan sikap untuk senantiasa memelihara kemurnian kitab suci baik dari segi lafal, makna, dan pemahamannya. 3. Memenuhi syarat sebagai orang yang beriman dan bertakwa. 4. Dalam kitab suci mengandung berita gembira dan ancaman bagi umatnya. 5. Beriman pada kitab Allah menjadikan kita yakin bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan makhluknya hidup di dunia tanpa arah. 6. Ajaran Allah yang dituangkan dalam kitab-kitab suci tersebut diturunkan kepada hamba-hambanya sesuai dengan karakter umatnya masing-masing. Demikianlah para siswa-siswi, akhir dari pembelajaran kita kali ini dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa kita menjalankan perintah-perintah Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar dan tetap semangat.